Halo semua, perkenalkan nama saya Tobi Elliot Nathanael dan hari ini saya akan membahas tentang AFL praktika saya yaitu pembuatan surat umum menggunakan bukti transaksi yaitu kwitansi dan juga invoice yang ada. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini. Akan kita share screen. Share. Nah, ini sebentar ya, akan saya tutup dulu ini. Mana ini? Oh, ini. Nah, oke, akan kita mulai. Jadi yang pertama kwitansi saya itu ada di ini. Nah, jadi pertama-pertama itu adalah penyetoran modal, bukan penyetoran modal sih, lebih tepatnya ada modal yang sudah kami miliki di bulan-bulan awal sebelumnya ini pada tanggal 1 itu ada stok dari bulan-bulan sebelumnya dan ini akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Nomor 1. Ya ini. Iya, oke, mana ini? Muncul, berapa tidak? Eh, Sebentar. Kita cari aja dulu mana ini modal. Kita cari modal. Gitu. Apa ini? Nah, seperti ini. Jadi kita sudah memiliki harga sebelum bulannya dimulai itu kita sudah memiliki kas, piutang, perlengkapan dan juga hutang sebesar segini. Nah, sebesar ini. Jadi itu total semua sebelum mulai bulan ini. Jadi intinya itu sisa dari bulan lalu. Nah, sisa dari bulan lalu itu kita memiliki kas sebanyak 75 juta, piutang sebanyak 25 juta, perlengkapan sebanyak 10 juta, dan juga utang sebanyak 15 juta. Jadi kita hitung semua, debit dikurangi kredit, yaitu modal kita di awal bulan itu 95 juta. Dan coannya itu ini akan saya blok sebentar. Sebentar ya, susah ini. Ya, akan saya blok, font, black color, ya seperti ini. Dan di awal bulan ada kwitansi yang membeli untuk pembayaran penyuntikan modal untuk PT Valencia dari ya misalnya menggunakan nama saya dari Tobi. Jadi pertama-tama kita masukkan itu ada di kas dulu karena kita menggunakan kas untuk memasukkan modal kami secara tunai gitu. Jadi kita menggunakan 50 juta ini secara tunai kita masukkan untuk perusahaan kita sebagai modal. Jadi kita menggunakan kas di debit dan juga ini kita menggunakan 50 jutanya itu modal di kredit. Jadi jika kita masukkan ini, nah di sini kita masukkan ya. Nah, itu coanya yang akan muncul. Jadi coa yang akan muncul itu 50 juta di kredit dan 50 juta di debit dan juga 50 juta di kredit. Nah, keterangannya kita kasih sekarang berisi di ini. Ini keterangan yang ada di akun-akun tersebut. Jadi di yang pertama adalah kas pada Oktober 2023, piutang pada Oktober 2023, perlengkapan, utang, modal kita pada awal Oktober 2023. Dan yang pertama ini di kas itu menyetor modal secara kas, jadi secara tunai. Dan keterangan yang modal itu menerima penyetoran modal sebanyak 50 juta. Nah, next itu akan saya tunjukkan kami memiliki invoice sebanyak 7 juta. Nah, ini invoice sebanyak 7 juta. Jadi kita itu membeli peralatan. Jadi ini saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan. Iya, ini. Nah, kita membeli peralatan sebesar 7.500.000, tapi kita tidak langsung membayarnya. Kita menghutang kepada Asus. Jadi, mengapa saya taruh akun kredit itu utang. Jadi, jika kita melakukan utang, jadi peralatan kita itu masuk di debit dan juga utang masuk di kredit sebanyak 7.500.000. Ini sebanyak 7.500.000. Jadi coa yang akan masuk itu ini dua coa ini sebentar. Iya. Nah, ini coa yang akan masuk. Jadi seperti itu.
Jadi ini ada peralatan sebanyak 7.500.000 di debit dan juga utang sebanyak 7.500.000 di kredit. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi kita akan masukkan keterangannya itu membeli peralatan secara kredit. Nah, kenapa kita tulis di secara kredit? Nah, secara kredit itu istilahnya itu kita menghutang kepada orang lain. Jadi itu kenapa kita tulisnya sebagai kredit. Jadi kita masukin keterangannya membeli secara kredit, juga keterangan untuk yang hutangnya itu hutang membeli peralatan. Oke, next itu kita ada ini. Next kita ada kwitansi. Tapi kwitansinya bukan kita mendapatkan kwitansi. Jadi kita menerima kwitansi, sorry, kebalik. Kita menerima kwitansi dari PT Hoki sebesar 7.500.000. Sebentar saya masukin dulu. Ini perlengkapan di sini. Nah, ini di sini. Ya, jadi ya seperti ini. Jadi kita membeli perlengkapan sebesar 7.500.000. Jadi kita itu diterima dari PT Valencia, kita kasih kwitansi untuk PT Hoki karena kami membeli produk mereka. Nah, itu mengapa perlengkapan bisa membeli perlengkapan dari mereka. Itu kenapa kita bisa masukkan perlengkapan di debit dan juga akun kas ini ada di kredit. Jadi cara yang akan masuk itu sebentar ya. Dan saya blok sebentar. Nah, itu cara yang akan masuk. Dan jika kamu tulis itu, nah itu bisa kita lihat, kita masukkan sebanyak 2.500.000 di debit dan juga 7.500.000 di kredit. Dan keterangannya yang akan saya gunakan di sini adalah ini. Nah, yang pertama itu dimasuk di perlengkapan, itu membeli perlengkapan. Dan yang kedua, itu membayar perlengkapan secara kas. Jadi kita membelinya secara tunai dan kita mengutangnya. Itu kenapa kita masuk di akun kas, karena kita membayarnya sekarang dan juga kalau perbedaan dengan sebelumnya, kita itu mengutang. Kalau sekarang ini kita langsung membayar. Itu kenapa kita masuk di kas. Oke, next itu ada kwitansi lagi. Tetapi ini perbedaannya adalah PT Holi itu membeli produk dari kita atau menggunakan jasa kita dari PT Valencia. Jadi kita bisa masukkan di sini. Nah ini perbedaannya ini. Kenapa kok kita bisa tulisnya sebentar ya. Kan saya munculkan setengah con juga. Nah ini pendapatan jasa diterima di muka. Nah, kita harus fokus ya dengan kwitansinya. Kenapa kok kita bisa masukkan di pendapatan jasa diterima di muka? Nah, yang pertama itu, yang membedakannya, itu ada ini di penjelasan deskripsinya. Jadi sekarang kan kita bulan Oktober. Nah, ini pembelian produk atau jasa untuk bulan November. Itu mengapa dia itu membayarnya sekarang. Jadi kwitansinya sudah ada, cumannya servisnya itu belum jalan. Jadi jasa servisnya itu belum ada. Jadi itu tidak bisa kita omongkan sebagai aset karena ini kerjaannya itu belum kita lakukan. Jadi itu termasuk di liabilitas. Nah, itu mengapa pendapatan jasa diterima di muka itu masuk di debit dan juga pendapatan jasa masuk di kredit karena dia belum bisa diomong aset walaupun kita sudah mendapatkan uangnya. Karena jika kita tidak melakukan pekerjaannya yaitu ya uangnya ya sama dengan bohong. Jadi ya itu kenapa kita harus dimasukkan ke liabilitas karena itu liabilitas itu seperti membebani kita gitu loh karena kita itu belum melakukan pekerjaannya. Jadi kita itu harus melakukan pekerjaannya dulu agar kita bisa mengomong nanti pendapatan jasa ini itu kita masukin di kas itu kalau misalnya kita sudah melakukan pekerjaannya dan sudah dibayar. Nah itu mengapa nanti kita akhirnya bisa masuk di aset dan juga ya aset. Nanti keterangannya akan saya tunjukkan yaitu ini pendapatan jasa diterima di muka dan juga pendapatan jasa ya simpel lah ya seperti itu seperti itu. Jadi next ada nah ada invoice nih tapi invoice-nya berbeda. Ini invoice-nya adalah asuransi untuk 1 tahun seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri. Nah ini asuransi untuk 1 tahun ke depan kita membayarnya sebanyak 400.000 pada tanggal 9 Oktober dan totalnya adalah 400.000.
dan kita akan send payment to BNI Life, yaitu perusahaan asuransi, dan bill-nya itu dari kami, yaitu PT Valencia. Jadi yang bisa kami lakukan di sini itu kita tulisnya seperti ini. Nah, asuransi dibayar di muka dan juga kas di kredit. Jadi asuransi dibayar di muka di debit dan juga akun kreditnya itu masuk kas karena kita membayar asuransi yang dibayar di muka. Jadi ya seperti yang saya omongkan tadi di part-part sebelumnya, asuransi dibayar di muka ini tuh jadi kita membayar hal tapi belum bisa kami lakukan, ya bukan bisa nggak bisa kami lakukan sih, maksudnya asuransi ini kita bayar itu untuk 1 tahun. Itu kenapa kita masukkan dibayar di muka karena kita bayar sekarang dan kegiatannya atau asuransinya itu akan kita gunakan sepanjang periode 1 tahun ke depan. Jadi tidak bisa kita omongkan untuk pembayaran sekarang asuransi karena asuransi ini belum dipakai. Itu mengapa kita masukkan di asuransi dibayar di muka. Nah, akan saya munculkan soalnya. Soalnya itu yang ini. Jadi kita masukkan sesuai ya, debit dan kredit. Jadi di debit kita akan nanti muncul sebanyak 400.000 dan juga di kredit sebanyak 400.000. Seperti itu. Keterangannya itu seperti ini ya guys. Saya temukan. Ya, ini. Dan asuransi dibayar di muka, keterangannya adalah memberi asuransi untuk 1 tahun. Oh, nah. Dan keterangan selanjutnya itu di kas, yaitu kita membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Seperti itu. Di next kita ada kwitansi lagi. Nah, ini kwitansi yang kita terima untuk PT Riverside. Nah, kita itu melunasi utang yang kami miliki di bulan-bulan sebelumnya. Jadi, kita itu, ya, sorry. Maksudnya itu, dia melunasi hutang, sorry. Dia itu melunasi utang yang mereka miliki kepada kita. Jadi, dia itu mengurangi piutang kita. Itu kenapa kita masukkan di piutang ini. Sorry. Oh, di kwitansi saya kebalik. Nah, yang kwitansi saya tanggal 10 Oktober. Sebentar. Oh, tidak ada ya. Kwitansi saya mana ya? Ada kemarin. Sebentar. Sebentar ya, akan saya tunjuk. Saya munculkan dulu supaya nggak bingung nanti. Supaya 1.500.000. Oh, sorry, kenapa jasa terus sudah ada belum ya? Semestinya sudah ada sih. Ya, coba saya skip dulu kali ya. Jadi itu ada piutang, kita menerima piutang pada Oktober 2023 dan kita menerima pendapatan jasa sebanyak 1.500.000 debit dan juga 1.500.000 di kredit. Jadi kita bisa next dulu sementara untuk ini tanggal 6-nya pendapatan jasa terima di mukanya tadi ini kan 1 juta dari PT Huli ya. Nah, oke, karena tadi rupanya kwitansinya hilang, kita akan next ke selanjutnya ya. Sebentar, akan saya tunjukkan dulu kwitansi pada 11 Oktober. Ya, ini. Jadi, yang saya bahas tadi itu untuk yang tanggal 11 ini. Jadi, kita terima dari, jadi PT Riverside itu menerima kwitansi dari kami, yaitu pihak Valencia, karena kami melunasi utang yang kami miliki pada bulan-bulan Oktober. Jadi bulan-bulan sebelumnya. Jadi di bulan Oktober ini, misal kita memiliki di sini ada utang sebanyak 15 juta. Nah, kita itu membayar utang kami untuk sekarang sebanyak 3.500.000 kepada PT Riverside. Jadi itu kenapa kita masukkan di akun debit utang dan kasnya kredit karena utangnya kita itu kan sudah berkurang karena kita kurangin dari kreditnya ini, kita kurangin ke debit. Nah, kasnya kita berkurang karena kita itu sudah membayar utang yang kita miliki kepada orang lain. Jadi, kasnya kita itu berkurang di kredit. Gitu. Akan saya menunjukkan soalnya. Sorry ya, coba saya cari dulu sebentar tadi tentang ada kok soalnya kwitansi pada tanggal 10 Oktober itu ada semestinya. Oh, pokoknya hilang.
Semestinya ada loh tadi. Ya nggak apa, nanti saya lanjutkan. Jadi akan masuk di ini, akun debitnya sebanyak 3.500.000 dan juga akun kredit sebanyak 3.500.000. Terangan yang saya tunjukkan di sini itu ini sebentar ya. Sebentar. Saya blok dulu. Ya ini melunasi utang usaha pada Oktober 2023 dan juga di bawahnya itu membayar utang usaha. Karena kita melunasi utangnya, jadi keterangannya kita yang melunasi utang usaha, dan kasnya kita membayar utang usaha pada Oktober karena uangnya kita itu berkurang karena kita sudah membayar utang yang kami miliki. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya walaupun kasnya kita berkurang, liabilitasnya kita itu berkurang karena kewajiban kita untuk membayar orang lain itu sudah berkurang dibandingkan yang kita miliki sebelumnya. Jadi ya kurang lebih nanti asetnya kita yang kita miliki, kayak modalnya kita, kasnya kita, nanti keuntungannya kita itu jadi sama. Tuh. Oke, kita next ya. Dan next ke tanggal 15 Oktober. Jadi akan saya munculkan di sini dulu, 15 Oktober. Nah, ini. Jadi, di 15 Oktober ini, seperti contohnya ini, ada tulisan pelunasan hutang pada bulan Oktober 2023. Cuman, ini tuh kita sebagai PT Valencia itu menerima dari PT King. Jadi kita itu menerima, mereka itu membayar utang yang mereka miliki kepada kita. Nah, itu kenapa kasnya kita ini bisa diomong bertambah. Karena mereka itu membayar utangnya kepada kita, jadi kasnya kita ini bertambah. Nah, jika kasnya kita bertambah, otomatis piutang yang sudah kita miliki, utang yang orang lain miliki kepada kita, ini utangnya itu sudah berkurang dan kita pindahkan ke kas. Jadi, misalnya ada piutang di sini, yang sebelum dari bulan-bulan sebelumnya, yang kita masukkan di piutang Oktober, itu mereka sudah bayar, begitu. Jadi akan saya munculkan soalnya dulu. Nah, dan akan saya munculkan akun-akunnya. Ini di debit masuk 10 juta dan juga di kredit masuk 10 juta. Nah, ini kan karena pembayaran utangnya itu 10 juta, jadi kita masukkan di debit dan juga kredit. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, kasnya kita bertambah dan juga piutangnya kita itu berkurang. Makanya kita masukkan di debit dan juga di kredit. Keterangannya itu seperti Nah, keterangannya seperti ini. Kas menerima kas untuk piutang dan juga di bawahnya yang piutang itu menerima pembayaran piutang pada Oktober 2023. Seperti itu. Nah, next akan saya blok lagi. Saya tunjukkan selanjutnya. Nah, ini beban sewa. Jadi ini kwitansinya untuk beban sewa. Nah, ini beban sewa mana tadi? Kenapa kok double-double lagi? Sebentar ya, maafkan. Rupanya tadi ada yang kedouble, makanya hilang jadinya. 10 juta, 10 juta. Oh iya, ke double, sorry ya. Karena tadi itu yang semestinya ada di tanggal 10 itu keganti di tanggal 15. Jadi nanti akan saya perbaiki di docs-nya yang akan saya kirim. Tapi penjelasannya mohon maaf kalau misalnya kurang jelas karena ada kesalahan di docs-nya. Jadi akan kita lanjut di beban sewa. Nah, ini ada kwitansi dari PT Jaya Abadi untuk sorry, ini salah. Ini bukan PT Jaya Abadi, tapi PT kami, yaitu PT Valencia. Jadi, PT Pasar Atom ini, toko yang misalnya toko kami ini ada di Pasar Atom, itu menerima kwitansi dari kami, yaitu PT Valencia, sebanyak 5 juta. Jadi, karena penjelasannya adalah pembayaran sewa untuk bulan Oktober ini. Nanti saya munculkan soalnya dulu. Soalnya munculnya seperti ini. Dan yang masuk di akun debit dan di akun kredit itu ada di beban sewa, di debit sebanyak 5 juta, dan juga kasnya kita berkurang di kredit sebanyak 5 juta. Jadi yang akan saya tunjukkan di sini itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi beban sewa bulanan pada Oktober 2023 dan membayar sewa bulanan pada Oktober 2023. Next akan saya munculkan dulu. Seperti ini. Beban gaji dan juga kas. Nah, ini
selanjutnya kita sudah ada memiliki slip gaji karyawan yang kita berikan kepada karyawan. Jadi misalnya namanya ini Sapi Koi, kita Sapi Oke, kita ganti misalnya namanya itu ke Jason. Jason seperti ini. Jason ini sebagai manajer yang bekerja di perusahaan saya yaitu PT Valencia, dan pada bulan ini, sorry tanggalnya ini salah, ya akan saya perbaiki Oktober sampai Oktober. Oke, oke. Sudah benar. Jadi setiap gaji karyawan itu periodenya mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, namanya ini misalnya namanya Jason. Nah, dia ini jabatannya sebagai manajer yang bekerja di perusahaan saya yaitu PT Valencia, dan akan saya beri haji sebanyak 2.500.000 pada bulan itu. Jadi penerima bersihnya itu dia sebanyak 2.500.000. Ya, terbilangnya ini 2.500.000, dan pada Surabaya 31 November. Sorry, aku tinggal 31 November ya. Maaf, ini masih kurang benar lagi. Tanggal 24 November 2023, dan dia sebagai manajer atas, dan bintang tangan saya yang ada di sini namanya Tobi. Oke, akan saya pindah di sini. Oke, kita move on dan kita lanjut ke selanjutnya, yaitu beban perlengkapan yang tidak memiliki asuransi. Nah, habis ini kita pindahkan asuransi. Beban perlengkapan ini kita mengapa tidak? Oh, sorry, belum saya tunjukkan mengapa ini masuk ke cowok yang mana. Sebentar ya, saya benerin. Nah, ada miskom tadi. Haruduk, haruduk. Sisi back. Cancel. Sebentar ya. Oke, oke, berarti. Nah, akan saya tunjukkan. Ya, ini coannya, dan debit kreditnya akan saya tunjukkan juga. Nah, sebanyak 7.500 di debit dan juga kasnya sebanyak 7.500 di kredit, karena beban gajinya kita pertama sebanyak 7.500 dan uang yang kita berkurang sebanyak 7.500. Begitu. Kenapa kita masukkan di debit ini pada di kredit. Nah, ini keterangannya yang akan saya tunjukkan kepada Anda, yaitu beban gaji pegawai pada Oktober 2023. Dan di bawahnya adalah membayar pegawai pada Oktober 2023. Ya, next ini ada beban perlengkapan di debit dan juga ada perlengkapan di kredit. Mengapa kok begitu? Karena misalnya di sini kita ada total perlengkapan kita di awal bulan sebanyak 10 juta. Nah, yang kami gunakan dari semuanya itu sebanyak, misal di sini itu sebanyak 4.500.000 dari 10 juta yang kita miliki. Jadi kita cuma menggunakan 4.500.000. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Saya munculkan dulu debit dan akun kreditnya. Nah, 4.500.000. Jadi kita itu cuma menggunakan 4.500.000. Itu mengapa kita memasukkan di dalam beban? Karena yang cuma kita gunakan itu sebanyak 4.500.000. Dan juga perlengkapannya itu berkurang sebanyak 4.500.000. Karena yang saya jelaskan di part-part sebelumnya, perlengkapan inilah bisa habis. Itu mengapa kita bisa masukkan di beban perlengkapan sebanyak perlengkapan yang sudah habis untuk menggunakan kita. Jadi perlengkapannya juga berkurang sebanyak 4.500.000, dan beban perlengkapannya juga berkurang sebanyak 4.500.000. Seperti itu. Jadi akan saya tunjukkan soalnya dulu. Jadi ini nextnya itu seperti ini ya. Saya blok dulu. Nah, keterangannya itu seperti ini. Nah, jadi yang seperti bisa Anda lihat itu di beban perlengkapan itu ya masuk beban penggunaan perlengkapan. Nah, pada Oktober 2023. Jadi dia masuk di sana, dan di bawahnya itu perlengkapan yang digunakan pada Oktober 2023. Jadi perlengkapan yang kita gunakan sebanyak 4.500 itu, yaitu kita masukkan di keterangan kita. Nah, di terakhir yang last itu ada Rive. Wah, Rive itu jika kita, misalnya yang saya berikan contoh tadi di part 1, kalau nggak salah ya, itu saya sebagai pemilik usaha
itu menarik modal dari usaha saya untuk keperluan pribadi saya, yaitu saya bilang sebagai Prive. Nah, ini slip kwitansi yang diterima dari PT Valencia untuk saya, yaitu Tobi, sebesar 2 juta rupiah. Jadi bisa kita masukkan di debit, Prive-nya, dan kas-nya kan berkurang. Jadi Prive-nya itu 2 juta, juga kas-nya itu berkurang 2 juta. Seperti ini. Jadi nanti jika melihat keterangan itu seperti ini. Nah, menarik kas untuk keperluan pribadi itu masuk di Prive sebanyak 2 juta. Dan juga nextnya itu kas, jadi membayar Prive sebanyak 2 juta, yaitu membayar Prive. Nah, oke, akan saya kembali ke full screen dan akan saya tunjukkan ke ini. Nah, sebentar ya. Dan saya tunjukkan ke buku besar saya. Nah, buku besar ini akan saya jelaskan satu-satu ya. Jadi buku besar ini itu total dari semua akun kas yang di debit itu dikurangi dari total semua dari yang ada di kredit. Jadi misalnya ini total di debit kan ada sebesar 135 juta dan di kredit sebesar 15.900 juta. Nah, jadi nanti kita itu sum of saldonya itu debit dikurangin kredit. Jadi bisa masuk di ini 119 juta 100 itu masuk di debit karena debit yang lebih banyak. Itu kenapa kita masukkan di yang sebelah debit bukan di sebelah kredit, karena jika kita masukkan di kredit itu nanti jadi minus, soalnya total yang lebih banyak itu ada di kredit. Seperti itu untuk pembuatan buku besar. Jadi selanjutnya ada piutang yang total dari debitnya 26.500 dan juga kreditnya 10 juta yang akan menotalkan kreditnya sebesar 16.500. Jadi slide next-nya ada peralatan. Nah, peralatan itu cuma ada di debit doang, yaitu sebanyak 7.500 dan tidak ada di kredit. Jadi kita cuma tulis 7.500 di debit. Next ada asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka cuma ada di debit doang. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa, yaitu saldo dari totalannya itu semua cuma 100.000. Next, itu ada perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kan awalnya dari 10 juta di awal bulan. Akhirnya kita tambah lagi 2.500.000. Setelah itu kita akan berkurangnya perlengkapan karena ini beban perlengkapan sebanyak 4.500.000. Jadi akan kita total 12.500.000 dikurangi 4.500.000, yaitu totalnya adalah 8.500.000. Nah, ini next ada utang. Nah, utangnya kita itu kurang lebih dominan di kredit. Di kredit itu 22.500.000 dan di kredit sebanyak 3.500.000. Jadi sum of saldonya itu debit dikurangin kredit. Tapi karena kreditnya lebih banyak, jadi 19 juta ini kita masukkan di kredit. Jadi next ini juga pendapatan jasa kita itu kita masukkan di kredit semua sebanyak totalnya 2.500.000. Next lagi ada modal. Nah, modal kita ini kita ada kebetulan semuanya ada di kredit kan, karena kita masukkan membeli kas untuk masukkan ke modal yang ada di kredit sebanyak totalnya 145 juta. Jadi saldonya ada di kredit sebanyak 145 juta. Next ada Prive. Prive yang kami ambil itu sum of DB dan itu ada 2 juta di debit, jadi totalannya itu 7 juta di debit. Pendapatan jasa diterima di muka itu kita totalannya adalah 1 juta di debit, jadi total saldo yang kami miliki itu 1 juta saja ada di debit. Demikian juga beban perlengkapan cuma ada di debit sebanyak 4.500.000, jadi sum of SO-nya 4.500.000. Next itu ada beban gaji. Beban gaji cuma ada di debit sebanyak 7.500.000, jadi sum of saldonya itu 7.500.000 ada di debit. Next-nya ada beban sewa. Nah, beban sewa cuma ada di debit sebanyak 5 juta, jadi saldonya kita masukkan di 5 juta. Nah, ingin saya pinpoint. Jadi, jika Anda ingin membuat buku besar, itu pertama kalian lihat dari jurnal umum. Melihat akun-akun yang ada di jurnal umum, nanti debit dan kreditnya kita masukkan satu-satu, akhirnya debit dikurangin kredit dari akun tersebut. Tetapi, jika Anda ingin membuat neraca saldo, kalian harus lihat itu dari buku besar. Jadi, total dari buku besar yang tadi saya bahas, itu misalnya tadi ada di kasnya sebesar 119.100 ada di debit. Nah, itu kita masukkan di debit semua. Jadi yang di debit totalnya kita masuk di debit, dan juga di kredit akan kita masukkan di kredit. Seperti kasnya ini kita masukkan di debit sebanyak 119.100.000. Nah, ke bawahnya piutang 16.500, 16.500, sorry. Di bawahnya 7.500,
Di peralatan, asuransi dibayar 400.000, perlengkapan sebanyak 8 juta, terus ada utang di kredit sebanyak 19 juta, pendapatan jasa di kredit sebanyak 2.500.000, dan juga modal di kredit sebanyak 145 juta. Nah, proyeknya ada 2 juta di debit, pendapatan jasa diterima di mukanya ada 1 juta di debit, beban perlengkapnya 4.500.000 ada di debit, beban gaji pun juga di debit 2.500.000, dan 5 juta itu juga di debit untuk beban sewanya. Nah, untuk menghitung neraca saldo, kita itu perlu menghitung ini total dari debitnya, itu kita tambah semua, nanti kita tambah di bawah sini, dan juga total kreditnya, itu kita total juga kita tambah di sini. Tetapi kita harus berhati-hati dan harus presisi untuk melihat buku besarnya, dan juga harus membuat buku besar dengan benar. Karena jika salah, nanti sum of debitnya nggak match sama sum of kreditnya. Tapi itu nggak mungkin, kalau misalnya tidak balance, itu pasti salah. Jadi kalau misalnya Anda sudah menumbuhkan balance di neraca saldo Anda, berarti itu sudah benar. Ya kurang lebih mestinya sudah benar. Karena neraca saldo yang benar itu total of debit itu sudah sama dengan total of credit. Seperti itu. Ya, itu sekian dari penjelasan AFL saya. Terima kasih dan maaf jika banyak kesalahan ya Pak Cliff. Mohon minta maaf. Terima kasih.